Halo sobat rebahan dimanapun kalian berada, yang merasa hidupnya tidak berguna, beban keluarga dan beban untuk warga, tidak perlu khawatir karena saya di sini akan menghibur kalian semua para bebaners yang tidak berguna. Kembali lagi bersama saya di Zain Entertainment. Seperti biasa, sebelum kita ke alur cerita, jangan lupa like, share and subscribe. Episode kali ini dibuka dengan aksi Hijau yang memacu kendaraannya secepat mungkin ke rumah. Tergesa-gesa ia mencari nomor telepon Alhambra dan meminta temannya Diego untuk mencari Jinwoo. Hola. ¿Hola? ¿Buscas a una persona? Es que se le ha llevado a la cárcel subterránea. Gracias. Rupanya cahaya yang dilihat pria ganteng itu adalah senter petugas keamanan. Señor, detención prohibida. Hijau mendapat telepon balik dari Diego yang mengabarkan jika Jinwoo masih hidup. Berkat telepon dari Hijau, nyawa Jinwoo bisa diselamatkan tapi kehilangan kesempatan untuk bertemu saudara laki-lakinya. Mengingat isi wasiat Jinwoo, Direktur Park masuk ke ruang operasi dan memerintahkan agar semua server game dimatikan hingga dapat memecahkan semua masalah. 그라나다, 서울 전부 다. 네, 알겠습니다. Menyadari hal ini, Jinwoo yang kakinya kembali cedera terpaksa menggunakan penopang demi melihat tubuh sekretaris Seo yang terbujur kaku di rumah sakit. Penyebab kematian sekretaris Seo pun ditemukan yaitu pendarahan di otak karena terjatuh. Anehnya, lensa kontak tak ditemukan menempel di jasadnya dan lokasi ditemukannya berbeda dari tempat terakhir ia bermain game. Hijau dan Direktur Park akhirnya menyusul ke Granada untuk berkabung tapi Jinwoo sudah menghilang sejak pagi. Hijau bergegas mencarinya dan mengirimkan pesan jika ia sudah mencemaskan dan merindukannya. 어디 있어요? 저 그라나다에 왔어요. 걱정돼요. 제발 연락 좀 줘요. 보고 싶어요. Jinwoo segera menelponnya dan mengatakan tak seharusnya perempuan itu pergi ke Granada. Hijau pun memintanya untuk berhenti dan beristirahat, tapi Jinwoo tak menyerah karena pencariannya belum berakhir. 그만해요, 이제. 이제 그만 쉬어요. 제발. 아직 안 끝났어요. 이 게임. 지금 어디 있어요? 내가 그리 갈게요. 여보세요? Kedatangan Jinwoo ke Korea untuk meminta server kembali dinyalakan mendapat penolakan dari karyawannya. 지금 누구야? 설마 유 대표야? 예, 지금 연락 오. 저 근데 이사님께서 회사 방침이 닫아두라고 하셔서. 회사 방침이 누구 방침이야? 내가 대표인데. 아, 예. 그럼 써봐요. Direktur Park pun tetap pada keputusannya dan bikin Jinwoo yang merasa masih memegang posisi direktur pun naik pitam. Pasalnya, ia sudah menemukan kunci emas yang hanya bisa digunakan saat berada di level 100. 세주는 못 찾지만 걔가 남긴 게 있었어. 100레벨 이상만 쓸 수 있더라고. Tapi karena permainan ini dihentikan, ia nggak bisa meneruskan pencarian Sejo dan menganggap kematian sekretaris yang sudah dianggapnya saudara itu bakal sia-sia. Merasa dihalangi, Jinwoo pun memaksa menyalakannya kembali tapi tiba-tiba jatuh pingsan. 제 대표님. Profesor Cha yang menemukan kondisi Jinwoo pun meminta semua staf meninggalkan mereka berdua. 나가 있어. 할 얘기가 있어서. 아, 네. 자. Saat Jinwoo sadar, pria parubaya yang marah itu menamparkan wajahnya 2 kali.
Merasa kepercayaan dan hidupnya dihancurkan, kata-kata yang dulunya diucapkan pada Hyung Seok pun kembali meluncur pada Jinwoo. 너희들이 돌아가면서 내 인생을 쓰레기로 만들고 있다. 배신자는 너다. 나가는 건 너다. 배신자는 너다. 배신자는 너다. Profesor Cha kemudian berbicara pada Dewan akan kondisi medis Jinwoo yang gak layak memimpin perusahaan dan mempromosikan Direktur Park sebagai perwakilan baru perusahaan. 현재 유진우 대표의 건강 상태가 회사의 중대한 결정을 내리는 책임지는 서 안타깝지만 유진우 대표의 해임을 요청한 바입니다. 새 대표 선임에 관한 건입니다. 세이원그룹은 어제 긴급 이사회를 갖고 건강상의 사유로 유진우 대표를 해임하고 박선호 경영전략이사를 새 대표로 선임했습니다. Setelah pemakaman Sekretaris Seo, Jinwoo membenamkan dirinya dengan minuman beralkohol. Hijo yang sengaja mendatanginya pun mengajaknya makan bersama, mengingat hari ini adalah ulang tahunnya, bahkan rela jadi pacarnya sehari. 생일을 꼭 애인하고 보내야 하는 거면 그냥 애인해주면 되잖아요. Walau telah mengucapkan kata pedas dan didiamkan, perempuan cantik itu lega karena Jinwoo mau menuruti permintaannya dan makan dengan lahap. Dalam perjalanan mengantarkan Hijo pulang, Direktur Park meneleponnya dan berpesan untuk meninggalkan negara ini karena Profesor Cha akan membuka kembali kasus meninggalnya Hyung Seok. Bukan hanya mengincar Jinwoo, dikhawatirkan Profesor Cha juga menargetkan Sujin untuk merebut kembali warisan Hyung Seok. 네가 목표야. 말해줄까? 교수님, 아무래도 수지 씨를 내쫓으려는 것 같은데 환자라 계속 서 있을래? 이제 와서 일을... 형석이 유산을 도로 뺏어오려는 거겠지. 나는 아직도 여전히 추락 중이다. 어디까지 떨어지게 될지는. Di tengah hujan, Hijo memayungi Jinwoo yang menceritakan nasib orang-orang terdekat yang meninggalkannya. Ia menolak pergi karena hanya akan membenarkan tuduhan jika ia gila atau pembunuh, apalagi jika mendapatkan kepercayaan dari satu orang saja. 애도 없고 자식도 없어요. 형제나 다름없다고 생각했던 친구는 나랑 원수가 돼서 죽었고 동생 같던 내 비서도 죽었고 아버지처럼 따랐던 분은 나한테도 등을 돌렸고 이제는 정말 내 옆에 아무도 없어요. 난 안 떠나요. Ia bertanya pada Hijo jika perempuan berambut panjang itu mempercayainya dan meminta buktinya. 증명해봐요. 그걸 어떻게 증명을 해요? 모르겠어요. 어떻게 증명하는 건지. Jinwoo pun mendaratkan ciuman pada Hijo yang telah setia menemaninya selama ini.